Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Schatzengel. Film yang dirilis di Jerman. Film ini mengisahkan bagaimana seorang wanita yang harus terjebak dalam kondisi ketidaksengajaan antara dirinya dan pacarnya. Kejadian tersebut membuat wanita itu harus dikejar oleh pembunuh bayaran dan kepolisian. Akan tetapi nantinya wanita ini akan dijaga oleh seorang mantan pasukan khusus Jerman yang akan berhadapan langsung dengan pihak yang sedang mengejarnya. Orang-orang yang mengejarnya ini memiliki maksud untuk menghabisi wanita ini karena menjadi saksi kunci kasus yang dilakukan oleh orang penting di negara tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang gadis bernama Nina yang cukup bucin sedang menemani pacarnya. Pacarnya itu bernama Tony yang bekerja sebagai hospitality di sebuah hotel mewah. Tony meminta Nina untuk membantu mengantarkan pesanan makanan ke salah satu kamar VIP di hotel tersebut. Saat tiba di kamar tersebut, mereka menyadari bahwa tamu yang seharusnya ada di dalam kamar sedang tidak berada di sana. Nina mencoba mengambil laptop yang tergeletak di atas meja makan karena sedang bercanda kepada kekasihnya Tony. Sialnya pada saat itu tiba-tiba pria yang menyewa kamar hotel tersebut datang dan hal ini membuat Nina dan Tony terkejut dan mencoba untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Becker menyadari bahwa laptop yang sebelumnya ada di meja telah hilang. Kemudian Becker menghubungi seorang teman. Ketika itu Becker mencoba untuk keluar terlebih dahulu. Pada saat yang bersamaan, Tony berencana mengembalikan laptop tersebut ke tempat semula. Namun, Becker tiba-tiba kembali masuk ke kamar dan menyebabkan Tony panik. Karena Becker mengira bahwa Tony adalah seorang pencuri sehingga langsung menembaknya. Tak lama kemudian, temannya Tony yang bernama Jack datang dan melihat semuanya sambil memastikan bahwa Tony telah meninggal. Dari pertemuan ini, terungkap bahwa Becker dan Jack adalah orang penting. Dan jika insiden ini terbongkar oleh polisi atau media, reputasi mereka akan terancam. Scene berganti, kejadian tersebut telah tayang di sebuah berita. Dari liputan media, selain itu terungkap bahwa Becker dan Jack adalah seorang pengusaha terkenal di kota tersebut. Kemudian berdasarkan informasi media, terdapat laporan bahwa Becker berargumen bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri yang dilakukan karena terpaksa. Namun akibat kejadian tersebut berbagai laporan beredar mengenai Becker, mulai mencuat ke media dari pemberitaan positif hingga skandal-skandal yang dilakukan olehnya. Seperti diduga terlibat dalam penyelundupan senjata, kasus perselingkuhan, dan skandal suap. Sementara itu polisi berhasil menangkap Nina. Saat Nina diinterogasi oleh tim penyidik yang dipimpin oleh seorang polisi wanita bernama Sarah Muller, terungkap bahwa Nina sebenarnya berasal dari panti asuhan. Fakta ini membuat Nina tidak memiliki jaminan dari keluarganya. Sebagai tindakan pencegahan, Nina yang memiliki peran sebagai saksi kunci akan diamankan di sebuah lembaga perlindungan saksi di bawah pengawasan polisi. Di sisi lain, pengacara Becker muncul sambil menantikan proses pengadilan berikutnya. Becker juga melakukan upaya dengan bantuan orang dalam agar saksi kunci tidak hadir dalam persidangan. Berkat campur tangan orang dalam dan kekurangan bukti serta ketidakhadiran saksi kunci, Becker akhirnya dibebaskan dari tahanan. Sementara itu, Nina yang sudah berada di tempat perlindungan saksi berjumpa dengan Max Fischer. Max adalah orang yang dingin, mungkin karena dirinya adalah mantan anggota pasukan khusus militer Jerman KSK, yang pernah bertugas di Afghanistan bersama teman-temannya. Saat ini Max pun ditemani oleh rekannya yang bernama Leo dan Helena. Mereka bertanggung jawab menjaga keselamatan Nina sebagai saksi kunci selama proses persidangan. Sekilas info, Nina adalah seorang gadis yang berpenyakitan karena Nina harus mengatasi penyakitnya dengan menggunakan insulin secara rutin. Di sisi lain, ketika Leo sedang berjaga dan saat menelpon istrinya, tiba-tiba seseorang yang tak dikenal muncul dan menodongkan pistol ke kepalanya. Akibatnya Leo seketika tewas. Disinyalir kelompok tersebut memiliki misi untuk menghabisi Nina dan sudah dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang suruhan dari pihak Becker. Kemudian kelompok tersebut telah sampai di depan pintu ruangan Max dan meletakkan bom yang akan meledakkan pintu masuk ruangan. Sementara itu, ketika di dalam, Max merasa adanya ancaman besar di tempat tersebut.
Instingnya pun benar, tak lama kemudian bom pun meledak sehingga Max dan Helena harus menghadapi kelompok itu. Baku tembak pun terus berlanjut. Namun, ketika beberapa dari kelompok tersebut berhasil diatasi oleh Max dan Helena, namun tersisa satu orang yang menggunakan senjata mesin berlaras panjang. Untuk melindungi tubuh Nina, Helena mencoba melindunginya dengan tubuhnya. Kemudian, saat musuh sedang mengisi ulang amunisi, Max punya kesempatan untuk melawannya. Namun naasnya, Helena terkena tembakan saat berusaha melindungi Nina. Setelah itu, Max dan Nina keluar dari gedung tersebut. Nina sempat shock dengan kejadian yang terjadi kepadanya. Namun Max menjelaskan secara singkat kepada Nina bahwa kematian kedua rekannya akan menjadi sia-sia jika Nina menyerah begitu saja. Max kemudian menghubungi kepala polisi bernama Henry dan menjelaskan insiden yang menimpa mereka. Henry meminta agar Max membawa Nina ke lokasi perlindungan kedua. Namun Max yang curiga adanya pengkhianatan di antara mereka dan tak mau mengambil resiko hingga penyusup tidak bisa mengintai lokasi perlindungan saksi. Sehingga Max mulai kehilangan kepercayaan pada tim kepolisian. Max mencoba untuk melakukan gerakan tambahan. Max hanya meminta Henry agar membawa insulin untuk Nina dan mengajak mereka bertemu di sebuah stasiun kereta api. Sesampainya di tempat pertemuan, Henry meminta maaf atas keputusannya untuk menyerahkannya kepada polisi. Namun, setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa dua rekannya, Max tak lagi mempercayai siapapun, termasuk kepada pihak kepolisian. Max menilai bahwa bersama Max, Nina akan lebih aman, sementara Henry justru menyalahkan Max atas kematian kedua rekannya. Tindakan Max yang membawa kabur Nina dianggap sebagai pelanggaran prosedur. Tetapi Max tetap teguh pada pendiriannya dan memutuskan untuk pergi bersama Nina. Meskipun Henry sebagai kepala polisi mencoba untuk menghentikannya, Henry sadar bahwa pengalaman Max di medan perang menjadikannya tak bisa dianggap remeh. Akhirnya Max pergi dari lokasi tersebut, meninggalkan Henry yang terbelenggu di sebuah bangku. Singkat cerita, setelah Henry kembali ke kantornya, dia menceritakan kronologi kejadian kepada Sarah Muller. Namun Sarah terlihat terkejut saat mengetahui identitas pria yang membawa kabur Nina adalah Max. Kemudian Henry mengumpulkan seluruh anggota timnya untuk memberikan arahan untuk melakukan penangkapan Max dan Nina. Sejak saat itu, Max dan Nina menjadi buruan bukan hanya bagi pembunuh bayaran Barker. Akan tetapi pihak polisi pun akan mengejar mereka berdua. Scene berlanjut, Max dan Nina mencari perlindungan di sebuah apartemen. Perhitungan Max tepat, karena saat itu Max bersama Nina sempat mampir di apartemennya untuk mengambil persediaan dan barang-barang penting, sebelum melarikan diri dari kota. Saat itulah Max menerima pesan ulang tahun dari seorang wanita bernama Lily. Pada saat yang sama, polisi tiba di depan apartemen tersebut. Namun, Max yang sudah memperkirakan kemungkinan penggeledahan ini dan berhasil melarikan diri bersama Nina sebelum penyergapan polisi terjadi. Karena polisi justru salah masuk kamar. Sementara petugas polisi kebingungan dalam mencari keberadaan Max dan Nina. Scene berlanjut, Max dan Nina sedang santai menikmati teh dan berbincang di sebuah rest area saat mereka dalam perjalanan menuju luar kota. Nina kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet dan tak lama setelah itu, dua pasang petugas polisi patroli memasuki tempat itu. Terlihat bahwa salah satu petugas polisi wanita mengalami mimisan masuk ke dalam toilet. Sehingga polisi tersebut pun bertemu dengan Nina. Namun tampaknya kedua petugas polisi tersebut masih belum mengetahui bahwa Max dan Nina adalah buronan yang sedang dicari oleh petugas lain. Tak lama kemudian informasi tentang Max dan Nina telah masuk ke daftar pencarian orang karena pihak polisi sudah mulai menyebarkan data tersebut kepada seluruh petugas patroli. Saat petugas polisi pria melihat Nina keluar dari toilet, baru saat itulah dia menyadari bahwa dua orang yang menjadi target pencarian petugas polisi berada di depan matanya. Namun dengan kepiawaian yang luar biasa, Max berhasil melumpuhkan petugas polisi pria tersebut. Terjadi ketegangan sesaat ketika petugas polisi wanita dan Max saling menodongkan pistol, dan akhirnya situasi tersebut berhasil diredam oleh Nina, yang berhasil meredakan keduanya agar tidak saling menembak. Akhirnya petugas polisi wanita itu menyerah, dan ketegangan mereda setelah kedua petugas tersebut serta pelayan di tempat itu diborgol.
Setelahnya, mereka dijemput oleh teman mereka bernama Rudy untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Rudy di pinggiran kota, agar tidak mencolok di mata patroli polisi. Max dan Nina menyelinap ke dalam bagasi mobil untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, dalam perjalanan mereka, mobil Rudy dihentikan oleh patroli polisi karena melanggar garis pembatas jalan. Polisi tersebut kaget ketika melihat bahwa Rudy tidak memiliki kaki, dan karena rasa empati, polisi tersebut akhirnya memberi izin kepada Rudy untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Rudy. Di sana Nina mengetahui bahwa Max adalah sahabat Rudy yang juga merupakan mantan rekan perang di Afghanistan. Saat berada di medan perang, Rudy kehilangan kedua kakinya akibat terkena ledakan. Saat rekan-rekannya melarikan diri dari serangan musuh, hanya Max yang berani menyelamatkan Rudy. Di tempat itu Rudy menceritakan tentang Lily, mantan kekasih Max. Di sisi lain, Sarah Muller dihubungi oleh Henry terkait rencana penggeledahan rumahnya oleh tim polisi. Nampaknya polisi mengetahui bahwa Sarah Muller memiliki kaitannya dengan Max yang membantu Nina melarikan diri. Polisi telah menemukan beberapa foto kenangan Sarah bersama Max. Keesokan harinya Muller dipanggil oleh Henry karena hubungan antara Sarah dan Max terungkap. Henry meminta Muller untuk menghentikan penyelidikan kasus Becker. Tetapi Sarah menuntut agar Henry menghapus foto-foto tersebut. Untungnya Henry mengiyakan keinginan Sarah. Sementara itu, di tempat lain pemilik toko roti dan asistennya bertemu dengan seorang rekanan dari petinggi kepolisian. Mereka mendapatkan informasi lengkap tentang Max. Kemudian pemilik toko roti mengancam rekanan tersebut agar kasus ditutup dengan cepat. Jika dia dihukum bersalah, rekanan tersebut juga akan terlibat. Ancaman juga diberikan terhadap keluarga rekanan tersebut agar dia tidak menjadi saksi kunci. Kemudian, pada hari tersebut Max melakukan perjalanan ke kota untuk membeli insulin bagi Nina. Walaupun pesanan insulin tersebut atas nama Rudy, pihak rumah sakit rupanya tidak dapat menyediakannya. Ternyata ada pembatasan dan pengawasan ketat terhadap transaksi insulin di semua rumah sakit, yang dilakukan oleh pihak polisi dan instansi lain. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang tidak dikenal datang mendekati rumah Rudy. Rudy segera bersembunyi di ruangan sempit dan menghubungi Max. Ternyata polisi sudah berada di depan pintu rumah Rudy, namun Rudy enggan membukakan pintu. Polisi akhirnya memaksa masuk dengan kasar merusak pintu dan melakukan penggeledahan di dalam rumah. Pada akhirnya salah seorang polisi menemukan hal yang mencurigakan, yaitu 2 piring kotor di tempat cuci menandakan bahwa Rudy tidak sendiri. Meskipun Rudy mengklaim bahwa dia sendirian di sana. Di sini Rudy kehilangan kesabaran dan berhasil melumpuhkan beberapa anggota polisi. Namun, Rudy yang terbatas untuk bergerak akhirnya berhasil dihabisi oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Max tiba di rumah Rudy terlambat. Kemudian Max menemukan Rudy tergeletak tak bernyawa dan hal ini membuat dirinya sangat terpukul. Setelah menemukan Nina yang tak sadarkan diri, Max segera membawanya ke rumah sakit. Singkatnya, Nina mendapatkan perawatan, namun ketika dimintai identitas, Max mengaku bahwa Nina adalah anaknya. Namun seorang perawat melihat luka tembak di perut Max dan mencuri dompetnya. Max menolak perawatan dan mengambil beberapa obat sebagai persiapan. Tanpa diduga, rumah sakit segera melaporkan kejadian ini kepada polisi, sesuai dengan kecurigaan mereka terhadap Max. Ternyata percakapan telepon telah disadap oleh kelompok orang yang dikendalikan oleh Nicholas atas perintah Becker. Namun perawat ini kaget mengetahui bahwa Nina dan Max sudah tidak berada di kamar. Ternyata Max dan Nina telah melarikan diri menggunakan kursi roda. Tidak lama setelah itu, kelompok polisi di bawah kepemimpinan Henry segera mendatangi lokasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, kelompok pembunuh bayaran Becker juga telah tiba di sana. Kekacauan timbul saat baku tembak tidak terhindarkan di tengah kerumunan orang di rumah sakit itu. Dan korban yang tidak bersalah pun terluka sambil merasakan rasa sakit. Max berusaha melawan para pembunuh bayaran. Tetapi kali ini polisi tampaknya mendukung Max dan ikut berlawanan dengan pembunuh bayaran. Media melaporkan bahwa 7 orang telah tewas dan beberapa lainnya mengalami luka. Kemudian Max dan Nina berhasil melarikan diri dan menginap di sebuah hotel yang menurut Max tidak akan menarik perhatian polisi, di mana mereka akan berada dengan aman.
Namun, kondisi luka tembak yang diderita Max nampaknya semakin memburuk. Akhirnya Nina meyakinkan Max untuk mencari pertolongan dari Lily, mantan kekasih Max. Namun betapa terkejutnya Nina saat mengetahui bahwa Lily adalah Sarah Lily Muller, petugas polisi yang menangani kasusnya. Dengan cepat, Max mendapatkan perawatan dari Lily. Nina bertanya tentang masa lalu Max dan Lily. Kemudian malam itu, mereka istirahat di rumah tersebut. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat Rudy. Namun dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah mobil yang kembali dari arah tempat itu. Tanpa mencurigai, mereka melanjutkan masuk ke rumah tersebut untuk mengurus jenazah Rudy. Tak lama kemudian, dari balik jendela Nina melihat sekelompok orang bersenjata lengkap sedang menuju tempat itu. Max segera memerintahkan Lily dan Nina untuk melarikan diri dari tempat tersebut lewat jalan belakang, menuju hutan. Kemudian Max berjanji untuk menemui mereka di sebuah dermaga. Sementara Nina dan Lily mulai berlari. Sedangkan Max akan menghadapi kelompok yang akan menyerangnya dengan senjata lengkap milik Rudy yang tersedia di rumah itu. Pertempuran pun dimulai. Namun walaupun seorang diri, Max berhasil menghadapi mereka satu persatu. Sedangkan Nina dan Lily terus berlari ke arah dermaga melewati hutan. Dan dengan pertempuran yang cukup lama akhirnya Max berhasil menenangkan pertempuran tersebut. Scene berganti ke sebuah tempat parkir di mana terlihat Thomas Baker dan Nicholas memasuki mobilnya yang tiba-tiba dia melihat alat pengintai yang kemudian sebuah ponsel berbunyi di dashboard mobil tersebut. Ternyata ponsel tersebut terhubung dengan sebuah bom rakitan yang siap meledak. Singkat cerita, media mulai memberitakan tentang sebuah mobil yang meledak dan menewaskan Thomas Baker dan asistennya, Nicholas Ward. Polisi pun akan menutup mata, bahkan mereka lega mendengar kabar tersebut. Kemudian Max menghubungi partner dan meminta dia memegang sebuah kebohongan untuk menutupi kematian Baker. Hal ini disinyalir apa yang dilakukan kepada Baker dan Nicholas adalah perbuatan Max. Scene terakhir, Lily dan Max berada di sebuah dermaga dan berhasil selamat serta melarikan diri dari kota tersebut. Dan film pun tamat.